bulan September sekolah kita, sekolah ketiganya ada di family care, di camping gitu ya. Nah, dan bulan Agustus insya Allah juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ada di kita. Ini sebelum lanjut, kita juga doakan dua tokoh yang sebagai pendiri atau pelentang dasar dari kebun baik. Yang pertama adalah Ustaz Rahmat Muhammad. Beliau yang memberi nama kebun baik, beliau sudah wafat di luar kita. Dan yang kedua, Ibu Edi Sutresno, beliau yang mengajarkan guru-guru yang ada sekarang ini. Itu yang mengajar adalah dari Bu Edi, yang langsung diajar langsung. Ada yang dapat turunannya seperti sahabat dan nabi. Kita doakan semoga dua orang yang sudah mendahului kita ini Allah menyusul semua dosanya. Terima kasih atas maafnya. Apa yang sudah diajarkan bisa kita lanjutkan sampai nanti sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Bunda, gimana kabarnya nih? Aduh, masih lemes. Kalau bapak dan ibu memasukkan anaknya ke kebun main kelas 1, bapak setidaknya tahu tentang misalnya apa yang terjadi di anak kelas 1. Itu Bapak Ibu ya. Secara emosionalnya seperti apa, secara intelektualnya seperti apa, secara sosialnya seperti apa. Itu target kita. Walaupun sepanjang perjalanan kebun main ya berjalan dengan mulus itu Bapak. Itu alasan kenapa kita kalau Rizky katakan value-nya ada di pengasuhan, karena kita komitmen dari awal, amanahnya dari guru saya dari Ustaz Rahmat itu adalah sekolah ini jangan pernah merebut gitu apa-apa yang itu menjadi pekerjaan utama dari orang tua terhadap anak-anak. Tapi memang itu Pak Rizky, perjalanan tidak segampang itu akhirnya mudah. Apalagi di awal-awal itu pendirian ini persoalan parenting itu masih persoalan yang apa ya, selama masih asing lah. Terus terakhir Pak Rizky, terakhir dari pertanyaan ini maksudnya ya. Ketakutan Ustaz Rahmat dulu Bapak Ibu, kenapa beliau suruh pindah saya dari almarhumah istri ke kebun main ini? Ketakutan beliau adalah suatu saat anak-anak ini dia terjebak ke pentakan. Jadi dicetak itu Bapak Ibu, soleh dan solehah dicetak gitu. Tapi anak-anak nggak pernah ada eksplorasinya, nggak mendapatkan apa ya tentang jati dirinya dan lain-lain. Maka Ustaz Rahmat mengatakan kepada saya, ini harus dilakukan. Titik berat dari sekolah itu ada di pengasuhan sebenarnya. Dirikanlah sekolah orang tua, katakanlah kepada orang tua, fasilitasi orang tua untuk mendapatkan tentang apa yang terjadi di anak-anak mereka. Beliau menyampaikan kepada saya, masih ingat waktu itu suatu saat saya tanya, kenapa sih kita harus konsentrasi banget dengan urusan-urusan orang tua ini? Kenapa kita nggak konsentrasi dengan urusan kognisi anak-anak? Beliau bilang suatu saat nanti, beliau panggil saya Om Irwan waktu itu. Suatu hari Om Irwan akan menemui itu di suatu waktu, entah berapa tahun ke depan, anak-anak ini orang tua maksudnya akan benar-benar menyerahkan seluruh anaknya itu kepada pihak sekolah, ke pihak yang ketiga. Bapak dan Ibu, 2019 sampai 2020 Bapak Ibu bisa cek di internet. Global Parent Survey itu membuktikan perkataan Ustaz Rahmat yang dahulu disampaikan ke saya sekian puluh tahun yang lalu. Apa itu? Indonesia, seperti Bapak Ibu sudah ketahui, Indonesia itu di nomor 2 gitu Pak Rizky, di dunia ini setelah India, yang orang tuanya menyerahkan anaknya itu pol-polan ke sekolah.
Kita nomor 2 di dunia nih. Kabar gembira ini bagi sekolah. Jadi sekolah bakalan laku nih Pak, gitu ya. Sekolah akan memperbaiki dan kemudian banyak sekali sekolah yang dalam tanda petik ya Bapak Ibu memperbaiki fisiknya, gitu ya. Jadi sekolahnya besar gitu, ada AC-nya diperbanyak supaya bisa menarik orang masuk ke sekolah. Kemudian disampaikan lagi hasil penelitian itu bahwa kalau di Indonesia itu 85% orang tua menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah. Apakah itu persoalan perilaku, persoalan non perilaku, semuanya diserahkan kepada sekolah. Bahkan persoalan yang paling esensi dalam hidup anak-anak kita, persoalan spiritual dan emosional, itu diserahkan ke sekolah. Ini untuk semampu kami dengan semua keterbatasan yang kami punya berusaha untuk tidak terjadi ini. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat itu. Jadi anak-anak itu harusnya tetaplah menjadi bapak dan ibu, tetaplah menjadi orang yang paling utama gitu dalam persoalan pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Kami berusaha betul untuk tidak mengambil alih itu gitu Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya kenapa kami berusaha untuk sharing agak sedikit jumawa sebenarnya gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain itu mungkin parenting sekali pas terima rapor gitu, kami berusaha dengan keterbatasan kami mungkin setiap bulan kita adakan gitu Bapak Ibu, dan kita juga menginisiasi sepanjang yang saya tahu sekolah ayah pertama di Indonesia itu dari Kebon Mai. Di Indonesia saya pernah ini konfirmasi, dan terakhir waktu ada kesempatan ada konferensi ayah sedunia di Brussels waktu itu sebelum pandemi, saya pernah mendiskusikan ini dan ada catatannya sebenarnya di dalam konferensi itu disebutkan sekolah yang kita kelola. Jadi sekolah ayah di daerah berkembang ya Bapak Ibu ya, di daerah berkembang yang pertama itu di Indonesia, di Asia Tenggara itu adalah di sekolah Kebon Mai. Cuman nggak ada catatannya yang secara resmi. Nah itu mungkin Pak. Ayah, tadi menarik, saya menangkap kata-katanya ya di awal ayah. Lalu disebut juga orang tua harus hadir nih sebagai model agar anak-anak bisa lihat ayah muda itu seperti apa. Kalau tadi ayah bilang kan itu ayah muda perlu punya dua hal, loving dan coaching. Boleh bantu tuh ayah jelaskan lebih lanjut? Oh nggak boleh. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, ini sih Bapak Ibu lebih tahu dari saya lagi. Salah satu kegagalan kita dalam pengasuhan menjadikan kita model di anak-anak, anak kita di depan anak-anak adalah kita memaksakan kepada anak-anak contoh ayah, contoh ibu gitu. Di dalam pengasuhan, kalau yang saya tahu Bapak Ibu, kesepakatan jadi model itu bentuknya bukan dari luar kepada anak, tapi harusnya internal, jadi inside out gitu. Jadi muncul di dalam diri anak-anak bahwa ada laki-laki lain yang aku hormati kecuali ayah. Itu dari dalam harusnya kita lakukan. Nah, bagaimana cara memunculkan itu? Memang caranya dua, gitu yang tadi saya sebutkan. Satu adalah loving. Jadi memang I love you just the way you are, itu Bapak Ibu karena anak kita. Ini kita bisa melihat di As-Saffat 102 bagaimana pola Nabi Ibrahim membuat walaupun jarang ketemu dengan Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail menjadikan Nabi Ibrahim itu teladan yang luar biasa. Tapi prosesnya bukan Nabi Ibrahim mengatakan pokoknya hormati ayah gitu, dan kita nggak memenuhi itu. Tapi Nabi Ibrahim melakukan dua hal. Nah, dari dua hal inilah muncul kepada anak-anak bahwa secara dalam inside out dia akan menjadikan teladan itu dalam bapaknya. Nah, syaratnya dua tadi yang Pak Rizky. Loving, nah loving itu proses kita mencintai anak kita, itu Bapak Ibu ya, mencintai anak itu seperti yang Bapak Ibu lakukanlah gitu ya. Yang pertama, dalam proses mencintai anak itu agak susah kita mencintai anak-anak kita kalau kita nggak mencintai siapa yang memiliki anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi agak susah kita mencintai anak sebelum kita mencintai yang memiliki anak. Memiliki anak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala berarti kita memang di rumah tangga kita atau di sekolah kita berusaha untuk itu. Yang paling utama itu adalah berusaha itu proses loving. Jadi kalau gitu salah satu syaratnya loving itu adalah kita berusaha
berusaha berproses ya Bapak Ibu ya untuk menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Itu ya ya. Jadi agak susah nih kalau kita mencintai anak kita kalau sebelum kita mencintai yang memiliki anak. Jadi kalau itu Bapak dan Ibu dikatakan oleh Ustaz Fatiakan, seorang ulama di Qatar, mengatakan bahwa menjadi ayah yang bisa mencintai anak-anak itu adalah ayah yang paling gampangnya ini lah, ini Bapak Ibu ya, paling gampangnya ini Pak Gusti. Ayah yang subuhnya itu walaupun susah luar biasa dia kerja ke masjid itu Bapak Ibu. Karena proses itulah dia mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Ayah yang berusaha untuk kalau kemarin-kemarin itu dia baca Al-Quran sehari setengah halaman, tapi dia usaha gitu Bapak Ibu ya, usaha baca 1 halaman, terus kemudian sepekan lagi dia tambah lagi 2 halaman gitu. Ini adalah salah satu cara dia mencintai anak-anak. Dengan cara apa? Dia mendekatkan diri kepada sang pemilik dari anak. Nah yang kedua Pak Rizky, laughing itu adalah setelah kita mencintai sang pemilik anak, kemudian kita mencintai diri kita. Gitu Bapak Ibu. Mencintai diri kita itu paling gampangnya ini Bapak Ibu. Seorang ayah ibu yang mencintai dirinya itu adalah dia yang mau memperbaiki semua, sekarang orang sering menyebutnya semua utang pengasuhan yang dia miliki. Contoh Pak, Bapak dan Ibu. Selama ini mungkin kita dikenal sebagai seorang ayah yang sungguh kompornya pendek gitu Bapak Ibu. Jadi apa-apa gampang marahnya gitu. Kenapa kita gampang marahnya? Karena itu adalah bahagian dari utang pengasuhan kita. Karena kita nggak terlatih di umur 15 tahun untuk menyelesaikan persoalan gitu ya. Sehingga ketika kita menjadi orang tua kita gampang marahnya. Atau saya ngambil contoh yang lain Bapak Ibu. Dahulu menjadi Bapak Ibu ya, saya tampung kepada Allah SWT. Saya selalu dikeluhkan oleh almarhumah istri saya adalah orang yang susah memuji gitu Bapak Ibu ya. Saya adalah suami yang susah mengatakan I love you gitu misalnya. Atau pagi-pagi ya Allah daster kamu bagus banget gitu Bapak Ibu ya. Susah itu saya ngomong gitu. Kenapa saya suka ngomong itu kepada almarhumah istri saya gitu? Karena saya khususnya di umur terbaik saya di umur 15 tahun 16 tahun saya nggak banyak mendapatkan bahan itu Bapak Ibu gitu. Jadi saya susah untuk memberi kalau saya nggak punya gitu Bapak Ibu ya gitu ya. Saya susah untuk memuji kepada orang lain kalau saya nggak punya bahannya, dan itu bahannya ada di umur 0 sampai 15 tahun sampai 16 tahun. Nah ayah dan ibu yang mencintai anak itu adalah ayah yang mengakui semua utang pengasuhannya dan berusaha untuk membayar utang pengasuhan itu. Itu yang kedua Pak Rizky. Yang ketiga adalah latif itu adalah ayah atau ibu yang mencintai pasangannya. Karena agak susah Bapak Ibu mencintai anak-anak tanpa mencintai pasangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Agak kurang setuju nggak ya? Setuju. Berat itu ayah. Jangan ditanya ayah. Baik kalau dia punya bapak dan ibu serumah tapi tak sejiwa gitu Bapak Ibu. Setiap hari ketemu secara fisik tapi dua orang ini sandiwara terus gitu Bapak Ibu. Pura-pura terus bahwa ini sakinah, pura-pura damai gitu, pura-pura bahwa rumah tangganya nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya mereka berdua itu sedang acting sebenarnya, acting sakinah gitu Bapak Ibu ya. Acting sakinah, acting damai. Ini paling berat ini Bapak Ibu ya. Dan paling berat buat anak-anak. Jadi kalau itu dari 4 yang tadi saya sebutkan itu, dari lamping itu kita nggak berusaha mencintai sang pemilik anak, kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, kita nggak berusaha mencintai pasangan kita gitu. Dan yang keempat itu adalah sangat susah kita mencintai anak-anak. Kalau kita nggak mencintai anak-anak, proses untuk anak-anak itu menjadikan kita model itu susah gitu Bapak Ibu. Itu lamping. Yang kedua adalah coaching. Nah, jadi keteladanan itu adalah anak-anak akan menganggap kita teladan, akan menganggap kita model yang terbaik itu kalau kitanya adalah coach gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pihak pergi ke sekolah itu, sekolah betul-betul hanya membantu saja gitu aja. Ini bukan karena kami capek ya Bapak Ibu, bukan gitu ya. Tapi memang harusnya anak-anak yang pertama itu siapa orang yang mengajarkan dia persoalan tauhid, harusnya kan bukan Pak Rizky itu Bapak Ibu yang gitu. Nanti mana Pak Rizky yang menguntungkan nanti dia menghisap kan ya. Harusnya kan Bapak dan Ibu gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kami berusaha untuk diskusi dengan Bapak Ibu untuk sharing persoalan pengasuhan itu. Karena coach yang terbaik itu bukanlah guru, tapi coach yang terbaik itu adalah ayah dan bunda. Nah untuk coaching itu Pak Rizky otomatis apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Satu adalah jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak kita, tapi
meluangkan waktu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau waktu luang itu kadang-kadang waktu sisa, ya, tapi kalau meluangkan waktu itu sama berarti Bapak dan Ibu mengagendakan betul urusan anak-anak. Jadi betul-betul diagendakan gitu. Misalnya gini, besok pagi gitu ya, Bapak dan Ibu sepakat itu bahwa siapa yang bangunin anak gitu ya, itu diagendakan betul gitu. Misalnya apa? Oh, si ibu bilang ayah yang bangunin anak ya, karena ayah nanti 2 hari 3 hari mau pergi keluar kota. Jadi anak harus mendapatkan restoran muka yang cerah dari ayahnya, ada sapaan yang baik dari ayahnya. Jadi memang sesibuk apapun ayahnya memang harus meluangkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya belajar dari Ustaz Rahmat waktu itu dulu di Ikro itu Bapak Ibu, walaupun ini tidak terlaksana dengan mulus, dulu ada seorang Ustaz almarhum Ustaz Madani namanya. Gitu. Ustaz Madani itu beliau dulu menerjemahkan buku dan kemudian kita bikin menjadi apa ya, kita tambah-tambahkan waktu itu, yaitu yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ada apa dengan anak TK, ada apa dengan anak PAUD, anak kelas 1. Nah, itu kata Ustaz Rahmat adalah bagaimana kita sukses menjadi orang tua itu atau sukses menjadi guru, terutama orang tua, bohong kalau kita nggak memiliki buku rujukan. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita ingin sukses menjadi ayah dan ibu harus ada buku rujukan bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak-anak. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Misalnya gini, Bapak Ibu punya anak umur 7 tahun. Gimana caranya mengasuh anak 7 tahun? Otomatis kan kita harus tahu, ada manualnya gitu Bapak Ibu ya. Ini contoh yang mungkin mungkin Bapak Ibu pernah sering dengar kali ini. Saya contohkan ke diri saya ini, beberapa waktu yang lalu saya beli tuh Pak online, tongsis ya, tongsis. Agaknya dalam tanda petik memberikan hadiah, namanya modeling, gitu. Jadi kita langsung habis-habisan kepada anak kita menjadi coach yang luar biasa kepada anak kita. Nanti hadiahnya adalah anak kita dengan sendirinya, dengan dalam dirinya, dia akan menghormati kita dan akan memperlakukan kita sebagai seorang model gitu. Jadi model itu bukanlah sesuatu yang dibentuk gitu loh Pak Ibu, bukanlah sesuatu yang dari luar gitu. Ayo hormati bapakmu, hormati ibumu, bukan seperti itu pembentukannya. Tapi model itu adalah setelah kita lakukan laving dan coaching, kemudian anak itu akan gitu ya Bapak Ibu, akan menjadikan kita sebagai Allah. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu lah yang bisa.